Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiana Putri, mahasiswa Agribisnis angkatan 2021 dengan NIM 150. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang tanah organik pertanian. Sebelumnya, tanah merupakan media berpori yang aktif secara biologi, berkembang di lapisan teratas kerak bumi. Lapisan ini tersusun dari mineral, bahan organik, gas, cairan, dan berbagai organisme yang sama-sama mendukung kehidupan agar dapat bertahan di atasnya. Yang selanjutnya yaitu tanah organik. Tanah organik terbentuk akibat pemadatan bahan organik yang sudah terurai. Warnanya hitam dan merupakan pembentuk lahan gambut. Seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan jenis tanah ini dapat berubah bentuk menjadi batu bara. Tanah ini cenderung memiliki tingkat keasaman tinggi dan miskin mineral. Pasokan mineral umumnya hanyalah dari aliran air atau hasil pembusukan jaringan makhluk hidup. Sebenarnya, tanah organik mampu menyimpan cukup air karena karakter fisiknya yang gembur. Sayangnya, tingkat keasamannya yang tinggi membuat kebanyakan tanaman pangan yang ditanam di tanah ini tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Tanah organik sendiri mempunyai bahan tanah organik, diantaranya tidak mempunyai sifat-sifat tanah andik di dalam 60% atau lebih ketebalan tanah di antara permukaan tanah sampai kedalaman 60 cm. Memenuhi beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu terletak di atas bahan-bahan bersindar, fragmental atau berbatu apung, dan atau mengisi celah-celahnya, serta langsung di bawah bahan-bahan ini terdapat kontak densik, litik, dan paralitik. Yang kedua, apabila ditambahkan dengan bahan-bahan bersindar, fragmental atau berbatu apung yang berada di bawahnya, ketebalan totalnya mencapai 40 cm atau lebih di antara permukaan tanah dan kedalamannya mencapai 50 cm. Yang ketiga yaitu menyusun 2/3 bagian atau lebih dari ketebalan total tanah sampai kontak densik, litik atau paralitik, dan tidak memiliki horizon mineral atau mempunyai horizon mineral dengan ketebalan mencapai 10 cm atau kurang. Yang keempat yaitu jenuh air selama 30 hari atau lebih di setiap tahun dalam tahun-tahun normal, dan mempunyai batas atas di dalam 40 cm dari permukaan tanah, serta memiliki tanah salah satu ketebalan total setebal 60 cm atau lebih, atau setebal 40 cm atau lebih. Yang kelima yaitu menyusun 80% atau lebih berdasarkan volume dari permukaan tanah sampai kedalaman 50% atau dari permukaan tanah sampai lapisan glasik atau kontak densik, litik atau paralitik, mana saja yang paling dangkal. Untuk bahan asal yang membentuk tanah organik itu ada dua macam. Satu, bahan yang tidak pernah jenuh air selama beberapa hari, dan 35% atau lebih terdiri dari bahan organik. Di dalamnya termasuk horizonsi atau serasah daun-daunan. Yang kedua yaitu bahan yang selalu jenuh air dalam waktu yang lama, mengandung 30% atau lebih bahan organik. Bila 50% atau lebih bahan organik tanah mengandung liat, bila 20% atau lebih bila tanah tidak atau sedikit sekali mengandung liat. Untuk bahan tanah organik sendiri terdiri dari 3 jenis yang berbeda. Dipisahkan dalam taksonomi ini berdasarkan tingkat dekomposisi dari bahan tumbuhan dan dari mana bahan organik tersebut berasal. Yang pertama yaitu fibrik. Sangat sedikit dilapuk, sisa-sisa tanaman masih jelas bentuknya. Merupakan penciri untuk subborder fibris yang dulu disebut sebagai pit atau raw pit. Yang kedua, hemik. Bahan organiknya setengah dilapuk, mempunyai sifat peralihan antara fibrik dan saprik, digunakan sebagai penciri untuk subborder hemis yang dulu disebut pitimatch atau makipit. Yang ketiga yaitu saprik. Sudah sangat lapuk, bahan-bahan kasar sedikit sekali, biasanya terdapat pada bagian atas tanah organik yang telah diperbaiki dan diusahakan. Digunakan sebagai penciri untuk subborder sapris yang dulu disebut mak. Untuk bahan saprik sendiri, karakteristiknya memiliki karakteristik sebagai berikut. 1.
kandungan serat setelah diremas kurang dari seperenam bagian, tidak termasuk fragmen kayu. Yang kedua, warna larutan ekstrak dari natrium pirofosfat pada kertas kromatografi atau pada kertas saring adalah terletak di bawah atau ke arah kanan dari garis yang memisahkan blok 5/1, 6/2, dan 7/3. Jika serat-serat hanya sedikit atau tanpa serat dan warna larutan ekstrak pirofosfat berada ke arah kiri atau di atas garis pemisah tersebut, kemungkinan bahwa bahan merupakan limik yang harus dipertimbangkan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.